Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Raharjo dengan NIM 2050603061111004. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 mata kuliah mikrokontroller dan mikroprosesor, yaitu berupa sensor digital. Langsung saja masuk ke programnya. Nah, di sini saya menggunakan DHT11 dan LCD 16 kali 2 yang menggunakan I2C. Nah, karena menggunakan I2C, jadi harus mempunyai library I2C, dan karena menggunakan DHT11, jadi harus mempunyai library DHT. Nah, untuk kedua library ini biasanya untuk awal install itu nggak ada. Jadi, kita bisa menambahkan library dari include library, bisa dari add zip ini. Kalau dari add zip, nanti kita subfolder yang zip-nya itu kita download dari Google. Lalu kita juga bisa ini include library dari Arduino-nya langsung. Dari sini nanti kita ketik misalnya DHT11. Nah, nanti keluar library-library yang ada untuk DHT11. Ini bisa diinstal. Nah, oke. Karena saya udah ada, jadi saya nggak install lagi. Di sini pertama kita masukkan library-nya dengan include liquid crystal strip I2C.h dan include dht.h. Lalu liquid crystal strip I2C LCD 0 kali 27 16 2. Nah, ini uh, kita ini memasukkan LCD yang kita gunakan. Ini 0 kali 27 dan 16,2 ini untuk LCD yang kita gunakan karena jenisnya 16 kali 2. Ini bisa dibilang jumlah digitnya. 16 digit menyamping dan 2 digit ke bawah. Lalu DHT, DHT2, DHT11. Nah, ini kita untuk mengatur DHT-nya. Kita atur DHT-nya ada di pin 2 untuk datanya, dan kita gunakan jenis DHT11. Lalu masuk ke file setup, LCD init, LCD backlight. Nah, ini untuk mengawali LCD. Lalu serial begin 9600, DHT begin untuk mengawali DHT. Lalu masuk ke file loop, in kelembapan sama dengan DHT read humidity, in suhu sama dengan DHT read temperature. Nah, kita mendeklarasikan variabel kelembapan dan suhu menggunakan fungsi read humidity dan read temperature. Ini ada di library DHT. Lalu kita masuk ke program untuk menampilkan nilai kelembapan dan suhu pada serial monitor. Ini kita serial print semua kelembapan, variabel kelembapan yang didapat dari sini tadi. Lalu persen, lalu spasi, lalu suhu, titik 2, variabel suhu, dan derajat Celcius. Nah, masuk ke pengaturan LCD, program untuk LCD clear. Lalu kita tampilkan nilai kelembapan pada LCD. Jadi kita untuk LCD itu harus di set kursor dulu. Gunanya itu untuk menentukan titik awal yang kita print nanti. Nah, ini titik awalnya kan di 0,0. Dan kita cetak kelembapan titik 2. Nah, jadi kelembapan titik 2 ini dimulai di 0.0. Lalu variabel kelembapan. Nah, variabel kelembapan ini dimulai di titik 12,0. Lalu masuk ke set kursor 14,0, ngeprint persen. Nah, di sini kenapa cuma nambah 2? Karena kita menggunakan jenis data integer. Jadi ya tidak ada koma.
hanya 2 digit aja. Nah, kenapa nggak 1 digit? Soalnya di sini cuman mencoba mengukur kelembapan dan suhu ruangan. Dan kelembapan dan suhu ruangan itu rentangnya kira-kira ya tidak sampai 5 derajat gitu. Hanya 20-an sampai 30-an lah. Lalu kita masuk ke ini, program untuk menampilkan nilai suhu pada LCD. Nah, ini sama. Kita harus mengatur set kursornya di masing-masing print biar nanti tidak tabrakan. Delay-nya 1000 milisecond. Langsung saja kita lihat ke prakteknya. Oke. Yang pertama kita ini udah di wiring sesuai dengan ketentuan untuk masing-masing komponen. Nah, di LCD itu di LCD yang terdapat I2C itu yang pertama ada 4 pin. Nah, di sini ada pin seperti biasa VCC dan ground disambungkan ke tegangan dan groundnya. Lalu ada pin SDA dan SCL. SDA ke A4 dan SCL ke A5. Nah, lalu di sini ada tempat untuk jumper. Nah, fungsi jumper itu kalau jumpernya dipasang, nanti backlightnya akan menyala, dan kalau kita lepas akan mati. Kenapa saya matikan? Soalnya nanti nggak kelihatan kalau backlightnya nyala, nggak kelihatan di laptop. Oke, selanjutnya ada kotak biru. Nah, kotak biru di sini fungsinya untuk mengatur kecerahan digit yang ada di LCD. Ini misalnya saya putar, dia akan semakin gelap dan semakin terang. Nah, seperti itu. Lalu masuk ke sensor DHT11. Nah, di sensor DHT11 ini ada lambang plus, out, dan min. Plus ini ke tegangan, min-nya ke ground, dan out-nya ini kita salurkan ke pin di sini ke pin 2 karena sesuai program. Oke. Coba kita upload. Coba kita upload ulang karena di LCD-nya ada terjadi sedikit error. Nah, jadi misalnya di LCD itu nggak muncul tulisannya, itu bisa kita coba putar-putar dulu yang biru tadi. Nah, di sini itu udah kelihatan nilai kelembapan dan suhunya. Oke. Coba kita lihat di serial monitornya. Nah, jadi nilai yang ada di serial monitor dan di LCD ini sama karena kita menggunakan variabel yang sama. Yang variabelnya itu nilainya didapat dari sensor DHT11. Nah, ini kan 52, 24, 25. Itu suhunya coba aku taruh di dekat bawah laptop yang biasanya suhunya lebih panas.
Oh, ini malah kelembapannya yang naik. Suhunya tetap. Ya, kelembapannya 53, suhunya tetap di 25. Nah, ini baru naik suhunya ke 26 derajat Celcius. Ya, mungkin tidak jauh beda karena ya suhu ruangan. Nanti ini kan 27, nanti perlahan juga bakalan menurun dia seiring mengikuti suhu ruangan yang ada di sini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.